Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini dengan penuh sukacita kita dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah, memuji, memuliakan namanya, Allah Elohim Yahweh yang hidup. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menanti-nantikan Engkau menjamah kami. Kau mau rapi kami Tuhan. Kami merindukan kebenaran-Mu. Tolong kami ya Bapa. Kami butuh pemulihan-Mu mulai kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk memuji memuliakan Engkau Allah Elohim Yahweh yang hidup. Kehadiran-Mu kami nantikan ya Bapa. Kami siap ya Bapa. Kami tenangkan teduh jiwa kami, lebih fokus ke dalam hadirat-Mu, memandang Engkau saja, Allah kami yang hidup. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu ya Bapa. Kami siap, kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Dengan tulus naikkan pujian ini di hadapan Bapa. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu.
wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku, ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Benar Bapa, kami hanya ingin mencari hadirat-Mu saja. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan Engkau Tuhan. Amin. Kehadiran-Mu, hanya Engkau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku harapkan, ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu, kehadiran. Angkat hatimu, katakan Engkau lebih dari nafasku, ku perlu Kau, lebih dari darah dalam tubuhku. Hanya Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari nafas. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari darah dalam tubuh. Engkaulah kehidupanku, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Ku perlu Kau, kami perlu Engkau. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari darah dalam tubuh. Engkaulah kehidupanku, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Engkaulah kehidupan, Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita bersama-sama sembah.
Kami menghormati Engkau, Allah Elohim yang hidup. Kami menghormati Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, Allah penciptaku, Allah pemelihara hidupku. Aku bersungguh, aku datang menyembah Engkau. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Bersama para malaikat kami menyembah-Mu. Kami dengan tulus datang menyembah Engkau. Allah Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Haleluya, kemuliaan demi kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, aku boleh ada ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Aku berterima kasih Tuhan, tak dapat ku balas kebaikan-Mu selain ku bawa hidupku. Ku sembah sebagai persembahan yang hidup dan kudus, berkenan di hadapan-Mu. Oh Bapa, ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Jemaat saja katakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Katakan dengan jujur. Amin. Sekali lagi katakan dengan tulus. Ku perlu. Ini pengakuan kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Ini pengakuan permata-permata hati-Mu Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Bersama sampaikan, ku perlu Kau lebih dari nafas. Ku perlu Kau Tuhan.
selamanya kehidupanku. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Elohim Yahweh yang hidup. Haleluya. Kita bersuka di dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, silahkan jabat tangan kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Mari kita senangkan hati Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita pagi hari ini, Allah selalu beserta kita, amin. Kita mampu melewatinya hanya bersama Tuhan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua dapat ku jalani. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku dapat menanggung
duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau teduhkan keberadaan kami saat ini. Biar fokus kami Tuhan hanya kepada Engkau. Mari Bapa, beracaralah bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu. Hanya Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Ku berlindung padamu Bapa, tak dapat jalan sendiri. Hanya Engkau penolongku. Ku berlindung kepadamu. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia, dimanapun ku berada. Ku berlindung padamu Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Engkau penolongku. Ku berlindung kepadamu. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia, dimanapun Kau beserta. Ku hanya padamu Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga, dan tetap menjaga. Mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri, kita sama-sama menghormati kebenaran firman Tuhan. Ku angkat hatiku ke arah gunung-Mu Bapa. Amin. Pertolonganku datang hanya
dan tetap menjaga. Angkat hatiku Tuhan, angkat hatiku, amin, ke arah hidupmu. Pertolonganku datang hanya darimu Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku ke arah gunung-mu. Pertolonganku datang hanya darimu Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Kau selalu membela, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Katakan, Kau selalu membela, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Karena di luar Engkau kami binasa Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, pertolongan kami, perlindungan kami Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang nyata atas hidup kami. Kami tenang berada di dalam Engkau ya Bapa. Apapun yang terjadi, keadaan dunia ini, karena kami memiliki Allah seperti Engkau, tempat perlindungan kami, tempat persembunyian kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tidak ada lain kebahagiaan kita adalah bersama berjalan di dalam kebenarannya, mempercayai Tuhan seutuhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudari-saudari sekalian,
Saya berani mengatakan ini karena saya merasakan dan saya mengalami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bagi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak merasakan terjadi dalam kehidupan hari lepas hari bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Tuhan yang memiliki seisi dunia ini. Tuhan yang menciptakan napas hidup kita ini. Kalau kita ada sampai hari ini Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, kita bangun pagi diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Karena ada maksudnya, ada maksud dan tujuan Tuhan kita masih ada di dunia ini. Cuma apakah kita mengerti, memahami keberadaan hidup kita ada di dunia ini? Harus memiliki tujuan Bapak Ibu hidup ini. Harus pasti, harus nyata. Tapi kebanyakan orang Bapak Ibu, dia hidup tidak tahu tujuannya. Tidak pasti. Karena dia tidak mempercayai Tuhan itu Allah adalah Tuhan yang hidup. Yang memiliki alam semesta ini. Yang nanti kalau kita mati, kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Kita pasti dihakimi Bapak Ibu. Siapa bilang kalau kita mati langsung masuk surga? Tidak semudah itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tidak semudah itu. Kita harus melakukan kehendaknya selama kita ada di dunia ini. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memesan kepada murid-muridnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Ajarkanlah mereka. Seperti apa yang Tuhan sudah lakukan selama dia ada di dunia ini, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita contohkan. Yang kita contoh, yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita meneladani Yesus Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Paham? Inilah pergumulan saya Bapak Ibu. Setelah saya memahami kebenaran ini. Mungkin saya terlambat memahami ini. Tapi menurut saya masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kebenaran ini dikumandangkan, dilakukan. Seandainya kebenaran ini sudah diketahui, sudah saya mengerti sejak saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Bertahun-tahun waktu terbuang sia-sia Bapak Ibu. Tapi semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan yang mengatur atas kehidupan kita. Tidak terlambat ya. Kalau hari ini masih ada kesempatan bagi kita, Tuhan memberikan pengertian bagi kita tentang kebenaran yang benar-benar. Menjadi orang Kristen memiliki satu tujuan yang pasti. Tinggal kita mau atau tidak mengejar, berjuang untuk melakukannya.
Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, setelah saya mengerti dan memahami kebenaran yang benar-benar benar, saya terperangak Bapak Ibu. Ya. Saya sadar ternyata menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Tidak cuma hanya kita percaya Yesus selamat. Tidak semudah itu. Kita langsung masuk ke surga. Tidak, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya sampai bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Seandainya kebenaran ini saya tidak tahu, tidak dibukakan tentang kebenaran ini, mungkin saya mati tidak tahu tujuannya kemana. Firman Tuhan ada mengatakan, aku tidak kenal engkau. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak mengerti dan tidak melakukan kehendaknya. Kita cuma hanya percaya. Memang kita sudah melakukan 10 hukum perintah Allah. Mungkin kita tidak berzina, mungkin saya tidak membunuh, tidak mencuri, ya, tidak mengambil hak orang lain, ya. 10 perintah Allah, tidak berdusta dan sebagainya itu saya sudah lakukan. Tapi menjadi orang Kristen harus seperti Kristus Bapak Ibu. Inilah yang kebenaran yang baru saya memahami. Saya pikir 10 perintah Allah, oh yakin saya masuk surga. Gitu. Tapi belum sempurna. Belum seperti Kristus. Belum melakukan kehendaknya yang sempurna Bapak Ibu. Nah kekristenan itu harus melakukan yang sempurna seperti Yesus lakukan. Kita ini lunas dibayar sudah Bapak Ibu di kayu salib. Amin. Yuk kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa tubuh kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah lunas dibayar. Amin. Sebab itu kita gunakan tubuh kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari ujung rambut sampai seluruh hidup kita, kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mulut kita, hati kita semua, mata kita, pikiran kita, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan kita. Kadang-kala kita tidak sadar hal kecil kita langgar. Kadang-kala kita perkataan kita, kadang-kala kita kebablasan. Kita tidak menyadari pikiran kita, mencurigai orang, pikiran yang negatif. Bapak Ibu, memang kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tapi kadang-kala pikiran kita curigai orang. Macam-macam di pikiran kita ini. Kekhawatiran. Hati kita membenci orang lain. Kita disakiti, kita dendam, kita marah. Ada kepahitan. Masih ada kepahitan dalam diri kita.
Kita tidak ingin orang, tidak ngomongin orang mungkin, aku tidak melakukan dosa. Tapi cek Bapak Ibu, hati kita waktu kita disakiti masih ada enggak kebencian? Masih ada enggak sakit hati? Nah kalau masih ada Bapak Ibu belum mempermuliakan Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Sakit hati. Nah ini yang kita harus lakukan, kehendak Tuhan ini Bapak Ibu. Sudah oke, 10 hukum perintah Tuhan kita tidak lakukan. Seperti orang kaya. Tuhan, aku sudah lakukan 10 perintah. Tapi dia ingin lebih lagi Bapak Ibu. Yang sempurna seperti Kristus. Nah kata Tuhan apa kepada dia? Jual, karena orang kaya itu pasti banyak hartanya. Amin. Ya, jual milikmu. Berilah kepada orang miskin. Dan ikutlah aku kata Tuhan. Tapi orang kaya itu dia berat menjual seluruh miliknya untuk membagikan kepada orang miskin. Dia tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, betapa berat menjadi orang Kristen. Amin. Betapa sulit menjadi orang Kristen. Inilah yang saya katakan Bapak Ibu. Setelah saya memahami kebenaran ini, wow, tidak mudah menjadi orang Kristen. Tidak mudah, sukar. Tapi kalau Tuhan berfirman, bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kalau kita mau, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Amin. Kalau kita memiliki kerinduan, kemauan, ada niat menyadari bahwa tanpa Tuhan kita pasti tidak bisa. Tapi kalau tanpa Tuhan yang menolong kita, kita pasti bisa melewati apa yang Dia kehendaki. Kita pasti bisa melakukan yang Dia kehendaki ini. Amin. Amin. Sebab itu saya hari ini menyaksikannya. Ya, kalau Tuhan berfirman, tidak ada yang mustahil. Ya dan amin. Amin. Bapak Ibu, tinggal bagaimana respon kita. Jangan langsung mental block. Langsung, mana mungkin. Mana bisa melakukan seperti Yesus, sempurna, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Mana mungkin kita bisa. Tapi Tuhan bilang pasti bisa kalau Dia berfirman. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, berarti Bapak Ibu bukan pengikut Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus harus percaya seutuhnya, sepenuhnya. Makanya serahkanlah hidupmu segenap. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap dan segenap. Ya, seluruhnya tidak ada dikurangi. Kita sudah lunas dibayar Bapak Ibu. Seluruh hidup kita ini miliknya. Amin. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu belum melakukan kehendaknya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan saya bukan milik Tuhan. Dan saya tidak dimiliki Tuhan. Amin. Walaupun Bapak Ibu Kristen, aku percaya Yesus. Enggak. Harus memahami dulu kebenaran ini. Paham Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Inilah makananku, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Kenapa gereja ini selalu mengajarkan tentang makananku ini terus ayatnya? Ya karena apa? Di dalamnya itu banyak uraiannya Bapak Ibu. Kehendaknya itu banyak sekali yang harus diingatkan terus kepada jemaat Tuhan. Bosan saya ayat-ayat itu terus. Wow, ayat ini harus diingatkan. Makanan kita setiap hari bosan gak Bapak Ibu makan nasi setiap hari?
Setiap berapa bulan belakangan ini Bapak Ibu, saya mengatur menu itu aja pusing. Menu hari ini tuh apa gitu ya. Ini lagi, balik lagi ke nasi, balik lagi ke gini. Makanan pokok, itu makanan secara jasmani. Makanan secara rohani kita melakukan kehendaknya itu adalah setiap hari. Mungkin kita tidak menyadari, keluar rumah kita dibicarakan orang, mungkin muka orang berpaling melihat kita, hati kita sakit, terus mulut kita maki-maki, dasar kurang ajar orang itu. Nah, kita kadang-kadang tidak menyadari itu Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Kadang-kala ya, saya juga sering, ampuni saya Tuhan. Nah itulah makanan kita, harus minta ampun kalau kita kadang-kala kebablasan. Amin. Jangan, tapi saya melihat Bapak Ibu, ada orang-orang itu menganggap itu biasa. Biasa. Berkata yang kotor, berpikir yang kotor, itu dianggap biasa. Nah, jadi orang Kristen ya, kita ini zaman perjanjian baru. Yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan kehendaknya seperti Tuhan Yesus lakukan. Amin. Amin. Fokus ke situ dulu Bapak Ibu. Kalau yang lain-lain itu adalah sejarah, jejak. Amin. Amin. Abraham itu menjadi teladan kita juga, ambil iman Abraham, Daud, Sadrak, Mesak, Abednego yang kuat, Rasul Paulus yang memang hidupnya seperti Kristus. Amin. Imannya seperti Abraham, seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Abraham memiliki iman yang sempurna, Tuhan Yesus memiliki iman yang sempurna. Amin. Nah, tapi untuk kita hari ini kita fokus melihat teladan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saudara jangan pusing dengar ada, karena hari ini banyak yang pusing. Kalau bahasa Banjar itu camuh. Tidak fokus satu. Diajarkan sana tentang doa Yabes. Wah keren, doa Yabes, bukan salah. Itu doa Yabes itu untuk Yabes Bapak Ibu. Amin. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita lebih dari doa Yabes. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu sedang lakukan itu, Dia pelihara hidupmu. Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita dimiliki oleh Tuhan, kita dijaga Bapak Ibu. Amin. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dia perlindungan kita. Dia tempat persembunyian kita. Amin. Amin. Yakin. Yakin. Nah, kami Bapak Ibu tanggal 21 Mei nanti kami akan ke Israel. Sudah ada tiket Bapak Ibu. Sudah ada tiketnya. Dengan gonjang-ganjing yang terjadi ya di Israel, diserang oleh Irak. Nah, mau bilang apa Bapak Ibu? Ya, saya yakin kalau di sana kami adalah ada sesuatu yang harus kami lakukan di sana Bapak Ibu. Ya. Aku bilang sama Tuhan, kenapa enggak dari awal Tuhan kasih tahu ya? Kalau dari awal tahu kejadian perang, enggak usah gitu ya. Tapi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini gimana nih? Ya, apa salah nih? Gitu. Segala sesuatu tidak kebetulan. Amin. Amin. Tuhan ingatkan kepada saya Bapak Ibu. Orang utusan itu harus berani memberi nyawa. Amin. Tuhan Yesus salah satu memberi contoh, memberi nyawanya bagi saya dan saudara. Barang siapa
kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Ini tingkatan kita ya Bapak Ibu ya. Ada tingkatannya. Nah, bagi kami ini orang yang diutus ini Bapak Ibu ke bangsa-bangsa, tentu harga yang dibayar banyak diberi, banyak dituntut. Ya kalau Bapak Ibu sesuai dengan standarnya masing-masing. Amin. Nah, kalau kayak kami ndak ada bilang, aku ndak jadi berangkat perang. Ya, ndak bisa Bapak Ibu. Amin. Pasti Tuhan melindungi. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan. Orang yang dimiliki Tuhan, orang yang percaya dan melakukan kehendaknya, berani memberi nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Amin. Amin. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan ya. Nah ini, tetapi barang siapa tidak tahu akan bukan ini, kehilangan nyawanya tadi. Ya, itu ayat itu ya Bapak Ibu ya. Takut kehilangan nyawa ya. Ya. Jadi jangan takut. Amin. Ya, saya benar-benar mempersiapkan diri, saya tidak ada takut. Hidupku dimiliki oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kita hidup. Tuhan kita Allah Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Bapak Ibu. Halo. Nah, kekristenan ini harus berani melepaskan. Nah, orang kaya itu enggak berani melepaskan cuma harta aja Bapak Ibu. Takut dia, takut miskin. Takut nama baiknya kalau jadi miskin orang tidak menghargai dia. Ayo. Orang Kristen itu harus meninggalkan segala sesuatu, tidak ada lagi keinginan harga diri, kehormatan, kekayaan. Boleh kita kaya, amin. Orang Kristen harus kaya, amin. Tapi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk pribadi, ya. Kita boleh kaya, harus kaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak disekolahkan di tempat yang baik, amin. Makanannya harus yang baik supaya anak-anak cerdas, amin. Supaya untuk mempermuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Orang kaya harus begitu, orang Kristen harus begitu Bapak Ibu. Bukan berarti orang kaya, orang Kristen miskin. Ya enggak, justru miskin tidak mempermuliakan Tuhan Bapak Ibu, amin. Miskin sesuai dengan standar, amin. Amin. Orang kaya di luar sana banyak, tapi belum dibilang orang kaya dia Bapak Ibu. Kalau dia pelit, kalau dia untuk diri sendiri, itu bukan orang kaya. Orang kaya itu memikirkan orang lain, tidak egois dalam dirinya, amin. Tolong Ripka, anak-anak. Ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri Bapak Ibu. Itu walaupun kita mungkin ya uang tidak atau tidak punya mobil yang banyak gitu ya, punya uang yang banyak. Tapi kita mementingkan orang lain, kita berbagi, kita memperhatikan orang lain, kita takut Tuhan, kita setia dengan Tuhan, ya, kita tidak ngata-ngatain orang. Kita tidak memikirkan pikiran yang negatif, semuanya baik. Itu orang kaya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu orang kaya Bapak Ibu. Ya, sudah miskin, kelakuannya lagi tidak baik. Gampang tersinggung, gampang membenci orang, merajuk. Sudah miskin tambah miskin. Itu bukan mempermuliakan nama Tuhan, dia mempermuliakan dirinya sendiri.
itu tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tidak layak di hadapan Tuhan kalau dia tidak bertobat. Ya. Tuhan datang atau Tuhan menjemput dia atau dia dalam keadaan yang sakit dan meninggal, Bapak Ibu, dia tidak tahu, Tuhan tidak ada menerima dia, tidak ada yang menjemput dia, Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang melakukan kehendaknya, hidup benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, ya, apapun keadaan dunia ini gonjang-ganjing yang ada di dunia ini, tidak takut Bapak Ibu, ya, yakin, ya, yakin. Benar, yang saya alami hari ini itu perjuangan setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan dan saya melakukannya. Dan saya mau pergi ke Israel dalam keadaan yang seperti ini. Saya yakin, terserah mau mati, terserah Tuhan. Amin. Yang penting Tuhan menyambutnya. Amin. Amin. Ya karena kita di dunia ini sementara, ngapain kita takut mati? Takut meninggalkan dunia ini. Apa yang diharapkan dunia ini Bapak Ibu? Coba. Apa yang kita takuti? Mati meninggalkan dunia ini. Coba sadar Bapak Ibu. Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Amin. Kita tidak selamanya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayo berbenah-benah. Berkemas-kemas kalau bahasa Bapak kita ya. Pak Eras bilang berkemas-kemas. Apalagi yang sudah umur 50, ya dari 50, 60, 70. Nah Bapak Ibu, berkemas-kemas sudah. Amin. Sudah menunggu. Antriannya sudah dekat. Ya. Antriannya sudah dekat Bapak Ibu. Ya. Nah kita berjaga-jaga, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Pujian kita yang pertama tadi apa? Hadirat. Apa tadi? Ku mencari hadirat-Mu, ya. Ya, tiap hari mencari hadirat Tuhan aja Bapak Ibu. Ya, duduk dimanapun kita berada, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Amin. Ya. Ya, renungkan, oh Tuhan Engkau sungguh baik. Aku bisa hari ini dalam keadaan yang baik. Apapun keadaan kita hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau sudah umur tua 60-70 tahun, ya itu biasa sakit tulang-tulang sendi, ya itu sudah biasa Bapak Ibu. Mengucap syukurlah, amin. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hatinya mengucap syukur saja, bersukacita saja, muka harus senyum. Amin, amin. Mana bisa Ibu Gembala ini? Coba kalau Ibu Gembala rasakan sakitnya gimana? Ya kalau saya ngomong Bapak Ibu, kalau saya tidak melakukannya, ya saya tidak melakukan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang kadang-kala dalam keadaan sakit, aduh bisa tersenyum, itu anugerah. Amin, amin. Karena melakukan firman Tuhan. Kalau saya sebagai gembala tidak melakukannya, bagaimana bisa mengajarkannya kepada Bapak Ibu? Amin. Kadang-kala mungkin orang bilang, oh Ibu Gembala gak punya masalah. Siapa bilang? Banyak masalahnya. Waduh, gak bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Karena hidup saya mau melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu. Amin. Saya meninggalkan kepada Bapak Ibu, ya, contoh, teladan. Nah, kami pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ini harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat. Amin, amin. Iya Bapak Ibu.
Walaupun berat, sulit. Sampai hari ini kami tetap melakukannya. Kami belum sempurna, tapi kami tahu terus kalau kami masih ada di dunia ini, kami tetap melakukannya. Setiap hari diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Tetap setia, tetap taat. Amin. Sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Nah, kalau kami hamba Tuhan tidak berjaga-jaga Bapak Ibu, waduh, apalagi tugas kami ke Israel itu tidak mudah. Tapi iblis mau berusaha untuk mencari celah kami hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau saya sebagai pemimpin ya, membawa tim ini Bapak Ibu tidak peka dengan kerjanya iblis, waduh, apa yang terjadi? Saya bilang, ada apa kamu? Ada apa kamu? Ayo. Tidak bisa pergi kalau seperti ini. Amin. Saya harus mempersiapkan pasukannya, harus siap. Terutama saya, Bapak Ibu. Amin. Tidak mudah, di sana bukan jalan-jalan. Kesempatan nih dibayarin ke Israel. Wah, kalau hamba Tuhan yang mau berangkat ini seperti itu punya pikiran, dicontrol sama Tuhan di sana. Bukan Tuhannya, setan yang di sana itu besar-besar Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi jangan main-main. Tugas kita itu berat. Ya, kami harus benar-benar mempersiapkan diri. Dan di tempat ini kami yakin dan percaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami percaya Bapak Ibu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan nanti Bapak Ibu kami berangkat, jatunti ewen Ibu Gembala dusahi sembayang. Nanti ada Pak Israel menemani Bapak Ibu. Amin. Awas dia ya. Ada Ibu Merisa. Amin. Amin Bu Merisa. Nah, ada Ibu Erita ya. Ada Ibu Lita. Ada Pak Karles, Ibu Karles. Amin. Ada Mas Bro. Ada Ibu Raya. Ada Bapak Justin. Amin. Ada anak-anak muda. Amin. Amin. Wah, anak muda kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Ketua pemudanya Yud nggak ada Bapak Ibu, mereka pagi-pagi sudah buka pagar. David langsung mengatur sound. Beri kemuliaan bagi anak-anak muda kita. Amin. Haleluya. Ya, kalian diberkati oleh Tuhan. Kalian menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, saya terharu Bapak Ibu lihat. Biasa saya di sini, sudah beres semua. Pit gimana? Oh, sudah Mi. Waduh, Tuhan itu ya, waktu Awan mau berangkat ke Jakarta dengan Elizabeth, waduh, terus kita mau ke Israel nih. Waduh, habis nih Tuhan orang-orang aktivis nih. Gimana nih jalan ibadah gitu ya. Tuhan bilang apa sama saya Bapak Ibu? Jangan kamu memberhalakan pelayanan ini. Pelayanan ini milik Tuhan, bukan milikmu, kata Tuhan. Hah? Amin Tuhan. Aku percaya. Kan katanya pelayanan ini milik Tuhan, milikmu Tuhan. Aku kan sering bilang seperti itu Bapak Ibu. Ya, pelayanan ini milik Tuhan. Diuji Bapak Ibu. Diuji. Apakah hatiku gundah gulana, kacau? Waduh, nanti gimana pastori, gak ada orang, Ribka ikut. Waduh, jangan kamu memberhalakan Ribka. Ya, sudah. Bapak Ibu saya bilang, ya Tuhan, terserahmu.
Siapa yang jaga pastori ini nanti ya Tuhan? Aduh bingung saya Bapak Ibu, kosong gimana nih? Waduh. Tuhan ingatkan, saya telepon Lita. Ternyata dia ada di Palangka. Dia sembunyi berapa bulan di Palangka. Sekolah dia di luar. Amin. Tuhan bilang sudah selesai sekolahmu, masuk kandang. Amin. Ternyata ada rencana Tuhan, dia menempati pastori. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu dahsyatnya Tuhan. Amin. Dan terlebih juga ada Pak Israel. Amin. Ya, wah nanti kalian lihat Pak Israel nanti. Senyum dia. Ada balik. Haleluya. Loh iya, ini melakukannya buat Tuhan. Karena ini milik Tuhan. Kami pun tidak berhak loh. Tuhan bilang pergi. Secara manusia saya tuh, waduh Tuhan. Kalau saya tahu model kayak gini, awan disuruh berangkat, kami, tadinya saya pikir cuma saya sendiri ke Israel Bapak Ibu. Terus ada orang bilang, tim, ibu harus dengan timnya, kami yang membiayai. Amin. Gratis, bukan ke Israelnya, tugas. Memang saya punya hati, aduh Tuhan harus dengan tim sebenarnya. Tapi waktu itu kan saya tidak berdaya gitu. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang mendanai. Ke Israel itu enggak sedikit. Biayanya Bapak Ibu satu orang tuh 50-an juta. Bayangkan. Luar biasa. Tuhan miliknya Tuhan. Amin. Pelayanan punya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kami setia dengan Tuhan. Amin. Karena hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga setia Bapak Ibu. Taat dengan Tuhan. Amin. Sehingga dipercayakan sesuatu yang besar. Nah, amin. Kalau Bapak Ibu tidak setia ya tidak mungkin seperti hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Walaupun kadang-kala nakal tapi ya setia lagi. Amin. Amin. Haleluya. Ini terbukti Bapak Ibu. Pelayanan di tempat ini kami berapa orang? 5 orang tim berangkat. Wow, dahsyat Tuhan kita. Amin. Amin. Dia melindungi kita, dia memelihara kita Bapak Ibu. Dia mengangkat kita, dia mempermuliakan kita. Kalau kita setia dengan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nyata Tuhan itu hidup di tempat ini. Jangan cuma ngomong doang, tapi tidak ada bukti. Amin. Ini terbukti Bapak Ibu, siapa kita ini, siapa saya. Kelihatan pelayanannya seperti ini saja. Tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mengangkat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sesuatu pekerjaan yang luar biasa, saya katakan Bapak Ibu. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kami tim ini ada ke Israel. Tidak mungkin kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu. Siapa kita? Siapa kami ini? Siapa saya? Tapi saya belajar taat. Saya belajar melakukan kehendak Tuhan. Amin. Belajar hari lepas hari Bapak Ibu. Setiap hari Tuhan, hidupku sudah berkenan atau tidak. Tuhan apa yang harus kulakukan lagi? Tuhan bilang ke sana ya ke sana, pergi. Tuhan bilang pergi, aduh kalau saya cerita Bapak Ibu, waduh disuruh Tuhan menghamba juga saya melakukan. Ada pendeta kayak saya ini Bapak Ibu sudah bertahun-tahun sudah memiliki jemaat, punya gereja besar. Kadang-kala merasa hebat, merasa bos. Tidak sadar bahwa saya ini adalah hamba, pelayan. Banyak pendeta yang sudah berhasil menganggap dirinya pendeta besar. Tidak mau disuruh-suruh lagi ke bawah. Hari-hari bulan belakangan ini saya disuruh Tuhan pergi lakukan ini yang bukan bagian saya Bapak Ibu. Pergi ke pasar, pergi masak, atur menu.
Iya. Kadang-kala uang sendiri. Saya nggak berani bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan lihat hati saya. Apakah saya tidak mau melakukan itu karena saya sudah jadi pendeta yang memiliki jemaat. Yang punya gereja besar, gedungnya. Apakah saya tidak mau melakukan hal seperti itu? Tidak Tuhan, aku mau taat. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sampai kapan? Tidak tahu. Ya, ujiannya ada bagi kami yang mau berangkat. Tidak enak-enak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Harga yang kami bayar. Meninggalkan pelayanan ini. Ya, karena aku percaya. Karena kebiasaan gembala itu karena sudah jadi gembala mau meninggalkan pelayanan tuh rasa kayak apa gitu. Nanti gimana, nanti Jumatnya bisa gak ada atau gimana. Saya tidak pusing. Amin. Saya percaya jemaat yang di tempat ini baik anak muda, orang tua di tempat ini, semuanya kita di tempat ini. Amin. Melakukan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Baik kami tidak ada atau masih ada di sini. Seperti Tuhan Yesus baik dia ada atau tidak ada. Rasul Paulus ya. Apakah kita tetap setia? Amin. Amin. Lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu nanti nggak ada, wah berarti Bapak Ibu hanya melakukannya buat kami pendeta, bukan buat Tuhan. Amin. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu ya. Saya percaya ada Tuhan Yesus di tempat ini. Bapak Ibu datang pasti ada lawatan Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Saya percaya juga mereka yang ditinggal diberi percayaan di tempat ini. Seperti Pak Israel, Tuhan akan mengurapi dia lebih dahsyat. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena ya jangan lihat nggak ada ibu ini, nggak ada ibu ini, gimana kita. Waduh berarti saudara melakukan selama ini untuk manusia. Bukan untuk Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja hanya untuk manusia, dilihat manusia, bukan dilihat Tuhan. Paham Bapak Ibu? Ayo kita belajar hari ini. Baik semua yang terjadi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, ada atau tidak ada orangnya tetap setia. Karena aku percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu, nah di sini kita diuji, jemaat Tuhan di tempat ini dikasih pelajaran baru lagi oleh Tuhan, amin, amin, ya. Kebanyakan begini Bapak Ibu, termasuk saya dulu, sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Kalau melihat jemaat banyak, senang pergi ke gereja, semangat, tapi untuk diperlihatkan kepada manusia, tapi tidak untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan sehingga dia pulang tidak dapat apa-apa. Hidupnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak berubah, tidak diubahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu memiliki hati yang benar hari ini. Ubah sesuatu yang salah yang sudah bertahun-tahun. Ya Bapak Ibu mulai lakukan. Saya percaya Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan seperti apa yang kami alami hari ini. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan mempercayakan kami. Karena apa? Karena kesetiaan. Karena kami memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki saya. Amin. Nah saudara harus dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan memiliki Bapak Ibu. Amin. Sebab itu kembali pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Semua apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun baik tidak ada orang, aku tetap setia karena di sini ada Tuhan Yesus. Semua aku lakukan buat Tuhan Yesus, bukan memandang manusia. Kami ini tidak ada hebat di tempat ini. Tidak ada Bapak Ibu. Semua karena Tuhan. Ya, kalau Bapak Justin hari ini alat beratnya itu sudah baik, itu karena
Tuhan. Percaya, jaga semua itu dengan hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Engkau diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ada ujiannya. Mungkin anak, ujiannya istrimu, ya, tetap setia. Yang penting Bapak Justin tetap setia sama Tuhan. Amin. Jangan melihat di sekitarmu yang menyakiti engkau, yang dimanapun, walaupun kau dari agama yang lain. Kau hari ini percaya dengan Tuhan, sehingga melihat orang yang percaya sama Tuhan tidak benar hidupnya, kamu tetap setia sama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ini ujian bagi Bapak Justin. Apakah tetap setia di dalam Tuhan? Amin. Inilah jemaat Tuhan. Ujiannya bagi kita, benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Kita menjadi milik Tuhan yang berkualitas. Kita menjadi Kristen yang berkualitas. Jemaat GSKI Bukit Raya yang berkualitas. Bukan hanya menjadi jemaat cuma datang setiap hari Minggu, selesai pulang dan tidak ada perubahan. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini akan diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan cara berpikir, paradigma yang salah diubahkan, dan hidup menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat di mana gerejamu, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melewati Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama tadi, kita mencari hadirat Tuhan mulai saat hari ini, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, terus berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Apapun keluargamu, anakmu, pekerjaanmu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Karena engkau selalu mempercayai Tuhan dalam hidupmu. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Biar orang mengatakan sok suci, biar Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu. Kalau tidak hari ini Bapak Ibu mulai lakukan. Ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Kita melihat dunia ini, keadaan dunia ini Bapak Ibu mengerikan. Tanda-tanda zaman sudah diperlihatkan bagi kita. Kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu akan ketinggalan. Tidak ada kesempatan lagi buat Bapak Ibu. Hari ini Tuhan berpesan bagi kita. Sekali ini Tuhan Yesus berpesan dengan keras, dengan tegas. Carilah aku selagi aku bisa ditemui, kata Tuhan. Jangan kau sia-siakan waktu ini. Bertobatlah, kata Tuhan. Kita memerlukan Tuhan lebih dari segala nafas kita. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau lebih dari
kehidupanku, selamanya kehidupanku. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku mencari hadirat-Mu. Biar ini sebagai doamu kepada Tuhan, janjimu kepada Tuhan. Mulai hari ini kau mencari hadirat-Nya, mencari wajah Tuhan, dan merindukan hadirat Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Hadir-Mu Tuhan, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku harapkan, hanya Kau yang ku harapkan, ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlukan lebih dari nafasku, ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, ku perlukan lebih dari nafasku, ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Angkat kedua tangan kita, katakan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau lebih dari nafasku. Amin. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau Tuhan, Ku perlu Kau lebih dari nafas. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau lebih dari nafas. Harapanmu penuh atas anakmu, hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau. Ya, Tuhan mengurapi engkau Ku perlu Kau dengan lebih tugas yang baru yang dari Tuhan berikan kepada engkau. nafasku. Terima itu. Tidak ada kekuatan selain di dalam
kehidupanku. Ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu, musik dengan lembut. Hinasiki nama tokonayasi, inoroko namase. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hati yang benar-benar ingin dimilikimu dan memiliki Engkau dalam hidup. Kau memenuhi mereka dengan kasih-Mu. Kau memenuhi kami semua dengan kasih. Oh ya Rasinai, Indoroku sirai nai senai, Indoroku sirai nai sirai 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 nai kucinai. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau lebih dari nafasku, ya Senai. Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Kehidupanku selamanya
selamanya kehidupan. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Rasakan kasih Tuhan melawat kita, memenuhi kita dengan hadirat-Nya. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku, selamanya. Kehidupanku, selamanya kehidupanku. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan melewati kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sembunyikan kami dalam hadirat-Mu. Pertolongan-Mu nyata bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Berkati jemaat-Mu. Berkati kami semuanya, baik jemaat-Mu yang tidak bersama-sama kami pada saat hari ini. Kau memberkatinya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.